Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Santri-santriku dimanapun Anda berada, terutama santri Madrasah Diniyah Muhammadiyah Banyuwangi yang bertempat di SMK Muhammadiyah 4 Glenmore, Banyuwangi, dan seluruh umat muslim dimanapun kita berada, dan terkhusus untuk para warga Muhammadiyah, anggota persyarikatan, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru kami yang mungkin menyaksikan atau hadir dalam majelis kita pada kajian online pada kesempatan kali ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini kita tetap dapat bertatap muka melalui pertemuan virtual ya, melalui online, melalui YouTube, dan semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini membawa keberkahan. Jangan lupa bagikan video ini pada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan, yang mungkin memerlukan dan butuh pencerahan dari kita semua, karena kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliaulah risalah Islam ini menjadi tersebar luas di alam semesta ini, dan kita hendaknya banyak berterima kasih kepada beliau, minimal dengan cara mendoakan beliau, yaitu melalui sholawat, yang mana sholawat ini sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW mendapatkan firman dari Allah melalui malaikat Jibril di surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, ini kita perlu tahu santri-santri sekalian, warga sekalian, bahwa di surat Al-Ahzab ayat 56 dijelaskan di putusan tarjih bahwa kita dianjurkan untuk selalu bersolawat. Ya, hal ini tertera di Fatwa Majelis Tarjih di Majalah Suara Muhammadiyah nomor 10 dan nomor 11 tahun 2006 ya, tahun 2006. Bisa dicek di link deskripsi, insya Allah kami sertakan linknya. Untuk mendapatkan link tersebut diklik judul ya, judul di bawah ini Fatwa Tarjih perbanyak sholawat, itu diklik judulnya, kemudian nanti akan muncul link deskripsi, itu bisa diklik fatwa-fatwa yang kami cantumkan dari fatwa tarjih. Namun walaupun kita tidak mengenal fatwa tarjih, tapi jika kita seorang muslim, kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah bahwa hal tersebut ya, meskipun tidak tercantum di fatwa tarjih, itu dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 56. Artinya ini bukan untuk warga Muhammadiyah saja, tapi untuk seluruh umat muslim, siapapun itu, dimanapun itu sama. Jadi kita diperintahkan untuk bersolawat. Bahkan di tarjih dijelaskan untuk selalu bersolawat, bukan hanya banyak bersolawat loh ya, bedakan. Banyak itu ya banyak, kalau selalu itu berarti 100%, kecuali di tempat-tempat yang kotor, misalkan di kamar mandi ya, seperti itu, atau di tempat-tempat yang kotor. Tapi makna selalu ini berarti kan setiap waktu. Ya, hal ini tidak berlebihan. Fatwa tarjih yang mengatakan itu selalu itu juga tidak berlebihan. Karena mengapa? Karena memang sholawat ini adalah bentuk dari zikir. Saya ulangi lagi, sholawat ini adalah bentuk dari zikir. Mengapa? Karena ketika kita bersholawat, kita memohon pada Allah untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Ya, berarti kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Memohon pada Allah berarti mengingat Allah, karena berdoa pada Allah, memohon pada Allah berarti otomatis mengingat Allah. Seperti itu. Dan mengingat ini bukan hanya melalui hati saja, tapi ya yang lebih afdol lagi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis sahih, ana ma'a abdi idza huwa dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu.
Ya, dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah mengatakan, aku bersama hambaku. Aku bersama hambaku. Ana ma'a abdi. Idza huwa dzakaroni, jika dia mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan lidahnya atau lisannya itu bergerak. Bergerak berarti ada gerakan lisan di situ. Itulah zikir yang lebih utama daripada hanya sekedar mengingat, tapi mulut juga ikut bergerak. Jadi seperti itu. Itulah kenapa sholawat juga jika di dalam hati saja itu tetap lebih baik lagi adalah dilafatkan atau dibunyikan. Seperti itu. Kapan? Ya, bebas. Bahkan kalau bisa selalu. Ya, itu kalau bisa selalu. Dan itu tidak berlebihan karena di hadis lain, di hadis riwayat Muslim, Sahih, diriwayatkan dari istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu atau senantiasa mengingat Allah fi kulli ahyanihi, dalam setiap keadaan beliau. Dan ini sangat-sangat selaras dengan apa yang dijelaskan dalam firman Allah di surat Al-Imran ayat 191. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila faqina 'adzabannar. Ya. Intinya zikir itu adalah qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, qiyaman dalam keadaan berdiri, junuban dalam keadaan qu'udan dalam keadaan qu'udan dalam keadaan duduk, ya, dan junuban dalam keadaan tidur atau berbaring. Jadi berdiri, duduk, berbaring. Ini adalah bentuk kinayah ya dalam ilmu balaghah, bahwa maksudnya adalah selalu, yaitu agar kita bisa membayangkan berdiri, oh seperti itu, duduk seperti itu, berbaring seperti itu. Itu untuk menggambarkan bahwa keadaan-keadaan kita kan biasanya kalau enggak berdiri, duduk, ya berbaring, ya. Ini maksudnya adalah selalu. Dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya bahwa istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan bahwa Rasulullah itu yadhkurullaha ala kulli ahyani, ya, ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan beliau. Itu yang kita perlu pahami. Dan kita sebagai warga Muhammadiyah khususnya, dan umat muslim pada umumnya, siapapun yang menyimak video ini, kita dianjurkan untuk meneladani, ya, meneladani akhlak atau kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang selalu, ya, bukan hanya banyak, tapi selalu, bukan hanya banyak. Kita harus simak, bukan hanya banyak. Kalau banyak kan mungkin ratusan, ribuan, tapi ini bukan hanya banyak, tapi selalu. Selalu itu tidak pernah putus. Itu Rasulullah SAW. Dan kita berusaha mengejar atau meniru, meneladani beliau semampu kita. Karena kita tidak mungkin melampaui makom atau kedudukan beliau SAW di sisi Allah. Karena beliau adalah manusia terbaik sepanjang zaman, pimpinan seluruh nabi dan rasul, dan semua orang mengakui hal tersebut. Bahkan para musuhnya mengakui bahwa beliau adalah manusia terbaik di zamannya. Kemudian, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW? Memperbanyak sholawat. Minimal jika tidak bisa selalu, kita memperbanyak. Dijelaskan di Fatwa Tarjih yang lain, di majalah Suara Muhammadiyah nomor 15 tahun 2003. Akan kami cantumkan juga linknya di deskripsi di bawah. Di judulnya bisa diklik, nanti akan ada deskripsinya. Di situ juga dijelaskan bahwa ada 17 waktu, 17 waktu yang dianjurkan dalam syariat Islam.
17 waktu. Apa saja itu? Banyak ya, bisa dipelajari secara mandiri. Karena kalau kita bahas secara detail tidak cukup ya waktunya. Di antaranya adalah terutama ya setelah adzan. Jadi antara adzan dan iqomah kan seperti itu. Kemudian di antaranya yang lain juga adalah ketika terutama ini mungkin ya bisa dikatakan ya wajib ya seperti itu ketika sholat ya, tasyahud akhir sebelum salam itu kan kita membaca sholawat ya, itu memang dianjurkan seperti itu. Di antaranya lagi terutama ketika ada yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita juga dianjurkan untuk bahkan pelit. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang paling pelit itu jika disebutkan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad SAW, mendengar nama Nabi Muhammad SAW tidak bersolawat atau tidak mendoakan beliau, itu orang yang paling pelit. Kenapa pelit? Karena dia berarti telah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban yang itu juga sahih ya. Sahih dan ada di kitab-kitab hadis, bisa kita buka sendiri langsung ke sumbernya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, bahwa orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti atau pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak aktsaruhum, aksar, ingat-ingat ya dari kata kasuro ya, yaksuru, kasuro yaksuru, aksar, kasir banyak ya, kasir, kasuro, yaksuru, aksar itu masih satu akar kata, maksudnya adalah banyak. Aktsaruhum alayya sholatan, paling banyak bersolawat padaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita pahami. Itu hadis sahih ya, itu hadis sahih. Jadi maka jangan sampai kita membuang-buang waktu, membuang-buang umur kita, membuang-buang usia kita, terutama untuk para penghafal Al-Quran ya, terutama untuk para penghafal Al-Quran, santri-santri kami yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Ketika kita mengalami galau, sedih, cemas, dijelaskan dalam fatwa tarjih juga 17 waktu yang kita dianjurkan untuk bersolawat, diantaranya adalah ketika kita merasa sedih ya, diantara kita merasa sedih ya. Itulah kenapa kalau kita merasa sedih, susah, galau, apalagi merasa berat atau merasa kesulitan saat menghafalkan kitab suci Al-Quran yang mulia, yang menjadi amanah umat muslim, maka hendaknya kita luangkan waktu atau sempatkan lisan kita, lidah kita untuk membasahi lidah kita untuk berzikir, yakni membaca sholawat atau mendoakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana redaksinya? Ya dijelaskan juga di fatwa tarjih. Ada beberapa redaksi yang agak panjang yang digunakan untuk sholat biasanya ya. Yang tidak perlu kita sebutkan dalam kesempatan kali ini. Kita cukup sebutkan yang riwayat lain yang lebih singkat, yaitu dari hadis riwayat Nasai, dan itu sahih. Hadis riwayat Nasai dijelaskan dalam fatwa tarjih juga seperti itu. Dari riwayat Zaid bin Khurifah ya, dari riwayat Zaid bin Khurifah. Ini penting, perlu kita sebarluaskan dimanapun dan kapanpun, karena sholawat ini tidak terikat waktu ya, artinya kapanpun dimanapun kita dianjurkan untuk selalu, itu yang selalu, kalau mampu selalu, tapi kalau minimal kalau nggak mampu ya memperbanyak itu ya boleh dihitung, boleh tidak dihitung. Tapi kalau dihitung, misalkan dengan hitungan ya banyak itu berapa? Kalau menurut kita 1000 itu banyak ya berarti 1000. Kalau menurut kita 5000 itu banyak berarti 5000. Kalau menurut kita 100 itu juga sudah banyak ya monggo 100 juga boleh. Kalau 10 itu juga sudah banyak menurut kita ya 10 enggak apa-apa. Bahkan 1 saja jika menurut kita itu banyak ya monggo, itu bebas. Jadi tidak ada larangan harus sekian tidak ada. Tapi jika ada yang menganjurkan seperti itu, tidak perlu kita berbantah-bantahan dengan mereka ya. Kita cukup mengamalkan yang kita yakini bahwa anjurannya sebenarnya adalah selalu. Selalu itu apa ya? 24 jam kalau mampu. Kalau nggak mampu ya mungkin bisa ditakar sendiri. Misalkan kita ingin istiqomah aku hari ini misalkan 100 ya monggo.
besok 100 lagi, besok 100 lagi. Atau misalkan tidak kuat 10 aja, berarti hari ini 10, besok 10, ya tidak apa-apa. Satu kali ya tidak apa-apa. Ya, dalam kaidah fikih dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan semuanya itu jangan ditinggalkan semuanya. Saya ulangi lagi, sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakan semuanya jangan ditinggalkan semua. Misalkan kita punya target pribadi ya, ini tidak dianjurkan dalam syariat, tapi kita punya target pribadi. Hari ini harus berzikir dimanapun dan kapanpun minimal 100 misalkan. Ini kan misalkan, boleh 50 atau 70, silahkan, itu kembali pada kemampuan masing-masing. Karena sebenarnya adalah selalu, kalau bisa itu selalu, berarti kan 24 jam. Nah, tapi ternyata kemudian kok tidak menyempatkan, tidak sempat karena saking sibuknya misalkan. Padahal kan sebenarnya sambil beraktivitas, sambil berzikir juga bisa kan, sebenarnya tidak ada alasan ya. Tidak harus duduk-duduk, menyendiri, menyepi, kemudian tidak bertemu orang, tidak harus seperti itu ya. Sholawat itu bisa dibaca dimanapun dan kapanpun, bebas, sambil beraktivitas juga lebih bagus lagi malah. Karena kebermanfaatannya lebih, seperti itu. Nah, itu kalau kita tidak mampu melaksanakan sesuai target kita sendiri, misalkan 100 atau 1000 misalkan, ya jangan tidak dibaca sama sekali ya, minimal ya baca 1, itu sudah orang yang paling minim sekali lah, paling pelit istilahnya pada Nabi Muhammad SAW, atau pelit pada dirinya sendiri, karena dia berarti mengharamkan dirinya sendiri untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi seperti itu ya. Maka kami ijazahkan pada seluruh pemirsa video ini, terutama santri-santri kami di pondok atau di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Banyuwangi, di SMK Muhammadiyah 4 Glenmore Banyuwangi, kami ijazahkan untuk membaca sholawat ini semampunya, dimanapun dan kapanpun. Boleh sekali membaca langsung 10 boleh, jika kurang atau ingin lebih, sekali membaca langsung 100 boleh, sekali membaca langsung 1000 boleh, semampunya. Jangan dipaksakan, jangan sampai mengganggu aktivitas yang lain, karena bekerja itu juga ibadah, mengaji itu juga ibadah ya, membantu orang tua itu juga ibadah, dan semua aktivitas jika kita niatkan untuk ibadah maka itu termasuk dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Bahkan makan dan minum itu kalau kita niatkan untuk ibadah, itu kita akan mendapatkan nilai sebagai orang yang beribadah. Bahkan di 17 waktu yang disarankan tadi, diantaranya adalah sebelum kita memulai pekerjaan itu juga dianjurkan untuk membaca sholawat. Sebelum berdoa, setelah berdoa, dianjurkan membaca sholawat. Ketika dalam majelis, memulai majelis ilmu, majelis taklim, pengajian ahad pagi dan sebagainya, dianjurkan baca sholawat. Saat khutbah, membaca sholawat. Saat bertemu sahabat, membaca sholawat. Ketika haji, ketika mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, juga disunahkan membaca sholawat. Banyak waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca sholawat, dan mari kita memperbanyak sholawat ini dimanapun dan kapanpun. Jika kita tidak mampu selalu, seperti dijelaskan dalam fatwa tarjih bahwa Allah menyuruh umat muslim untuk selalu, jika kita tidak mampu untuk selalu, atau ya 24 jam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka minimal kita memperbanyak. Ya, memperbanyak sebagaimana di fatwa tarjih yang lain 17 waktu itu. 17 waktu. Bahkan di luar itu pun juga dianjurkan untuk membaca dimanapun dan kapanpun. Jadi seperti itu. Ya, kami ijazahkan untuk para santri boleh menulis qabiltu, artinya ini adalah saya terima, qabiltu itu saya terima. Ini tidak ada sunahnya, tidak ada anjurannya, ini hanya untuk menandai saja santri-santri yang sudah menyimak video ini siapa, yang belum siapa ya. Jadi tidak wajib, dalam Islam tidak wajib, tapi ini hanya anjuran dari kami agar kami bisa memantau siapa santri yang sudah menerima pemahaman dari yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, istilahnya absen, dan siapa yang belum. Nah, bagi warga-warga yang lain jika ingin menulis qabiltu, artinya saya menerima pemahaman dari video ini, boleh menulis juga. Yang tidak berkenan juga tidak apa-apa, karena itu bukan hal yang wajib ya. Karena sholawat itu juga tidak butuh ijazah sebenarnya, tidak butuh ijazah. Semua ulama dari semua madhab, dari semua kalangan itu sepakat ijazah
untuk sholawat itu tidak wajib, artinya tidak harus. Karena memang sholawat ini adalah amalan yang umum, amalan yang dianjurkan untuk dibaca siapapun dan kapanpun jika memang dia adalah seorang muslim. Apa bacaannya? Dijelaskan di hadis riwayat Zaid bin Kharifah, bahwa salah satu riwayat yang diajarkan di hadis riwayat Nasa'i adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ulangi lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibaca kapanpun, dimanapun, sebanyak mungkin. Diniatkan bentuk rasa cinta kita pada Rasulullah SAW, bentuk rasa terima kasih kita pada Nabi Muhammad SAW. Ajaznakum, kami ijazahkan pada seluruh santri dan seluruh umat muslim dimanapun kita berada. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dan keberkahan untuk umat manusia secara umum di seluruh alam semesta. Langsung saja kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa doakan kami, doakan saya, doakan santri-santri kami, doakan sesama muslim, karena kita semua butuh doa-doa dari antum-antum sekalian. Karena apa? Karena terutama saat ini Indonesia sedang dilanda dengan banyak musibah ya, banyak bencana. Semoga dengan sholawat yang kita perbanyak pada kesempatan kali ini membawa keberkahan untuk Indonesia, membawa keberkahan untuk dunia dan seluruh umat muslim khususnya, dan seluruh umat manusia pada umumnya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat, minimal dengan cara menyebarkan video ini ya, atau langsung menyampaikan dengan lisannya langsung tanpa lewat video ini juga boleh. Karena Rasulullah SAW telah mengamanahkan, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat ya, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tapi jangan sampai kita banyak menyampaikan, kita sendiri jarang bersolawat ya. Jangan, kita harus banyak bersolawat juga dan mengajak sambil mengamalkan, mengamalkan sambil mengajak. Jangan hanya mengamalkan sendiri tanpa mengajak, jangan hanya mengajak saja tapi lupa diri sendiri, itu juga tidak baik. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah mempertemukan kita kelak di hari kiamat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam syafaatnya, dalam rahmatnya, dan dalam kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, jangan lupa like ya jika memang video ini bermanfaat ya. Klik subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Di channel kami yang lain, ini di channel Rumah Qur'ani Banyuwangi ya, Rumah Qur'ani Banyuwangi. Di channel lain juga kami punya channel Kiai Aji Banyuwangi, ya, itu juga bisa dikunjungi.